Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang Bapak banggakan, pada siang ini Bapak akan melanjutkan materi baru tentang tipologi sikap beragama dan penerapannya pada komunikasi lintas agama. Jadi mahasiswa sudah banyak diberi pelajaran oleh Bapak sebelum-sebelumnya ya, tentang komunikasi, tentang materi konten agama, tentang dialog dan sebagainya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sikap keberagamaan pada manusia. Kenapa? Karena kalau kita mau berkomunikasi juga harus mengetahui sikap-sikap mereka terkait dengan keagamaannya itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui keagamaannya, maka kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, komunikasi ini dibangun atas dasar tadi persamaan kebangsaan dan juga bersama-sama sebagai makhluk Tuhan di bumi ya. Baiklah. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ini, kita harus tahu apa arti sikap itu. Sikap ini adalah perilaku yang digerakkan oleh manusia yang sifatnya afektif. Nah, jadi manusia itu diberi Tuhan itu 3 potensi. Nah, potensi pertama kognisi, potensi kedua afektif, dan potensi ketiga feeling, atau rasa. Aspek kognitif adalah aspek untuk mencerna ilmu ya. Atau informasi, sedangkan aspek feeling adalah untuk menyelami dan untuk menghayati suatu ilmu atau suatu informasi, sedangkan sedangkan afektif adalah tindakan, yaitu yang melahirkan tadi pemahaman intelektual dan juga feeling atau rasa. Jadi sikap ini adalah tindakan manusia terhadap gabungan rasional dan feeling atau perasaan. Nah, jadi pada kuliah siang ini Bapak akan menjelaskan tentang sikapnya khusus sikap beragama, sikap keagamaan ya. Jadi banyak sikap itu, sikap politik, sikap ekonomi, sikap yang lainnya. Tetapi hari ini Bapak menjelaskannya terkait hanya untuk beragama atau sikap keagamaan pada manusia. Nah, baik ya, Bapak akan memulainya dengan kita hati-hati jangan sampai gagal paham, simak dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip ya, karena akan berbahaya bagi yang mendengarkannya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang tipologi sikap keagamaan dan aplikasinya pada komunikasi lintas agama, Bapak mengutip seorang pemikir Komarudin Hidayat. Nah, beliau ini adalah mantan rektor UIN Jakarta ya, yang sekarang jadi rektor Universitas Islam Internasional yang di Depok ya, atau Bogor itu ya, sekitar Depok lah ya. Nah, Komarudin Hidayat menyebutkan ada 5 tipologi sikap keberagamaan pada manusia, yaitu pertama eksklusivisme, kedua inklusivisme, ketiga pluralisme, keempat eklektivisme, dan kelima universalisme. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas. Jadi 5 sikap ini tidak masing-masing ya, bisa saling berkaitan walaupun masing-masing tapi tidak semerta-merta tidak berkaitan, itu berkaitan satu sama lain ya, karena dari satu ke yang satu laginya itu saling berhubungan ya. Maka harus kita pahami agar kita ketika bertindak beragamanya seperti apa sikapnya, maka itu kita bisa. Jadi hal ini bisa kita pelajari ya. Nah, sikap ini karena sikap itu adalah refleksi dari rasional dan hati atau rasa. Nah, oke ya. Nah, sekalipun ada perbedaan tipe-tipe teologis beragama dengan para penstudi agama lain seperti Panikar yang menyebutkan 3 tipologi. Nah, Panikar beda lagi, menyebutkan ada 3 tipologi keberagaman pada manusia. Yang pertama eksklusif, kedua inklusif, dan yang ketiga pluralisme. Nah, tetapi secara esensial penyebutan tipologis itu mengandung pada makna dan pengertian yang sama.
Nah, oleh karena itu kita akan membahas tipologi-tipologi beragama tersebut, definisi-definisinya secara bijak, secara baik ya. Nah, pertama adalah eksklusivisme. Nah, eksklusivisme ini adalah sikap yang melahirkan pandangan ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini. Tuntutan kebenaran yang dipeluknya mempunyai ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Artinya, kalau suatu pernyataan dinyatakan, maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar. Menurut Nurholis Majid, sikap eksklusif ini ketika melihat agama bukan agamanya, agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya. Paradigma ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini. Agama sendirilah yang paling benar, yang lain salah. Bagi agama Kristen, inti pandangan eksklusivisme adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang sah untuk keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dalam Yohanes 14:6 ya, menurut Kristen ya. Bukan menurut umum, artinya ini adalah khusus untuk yang meyakini Kristen seperti ini. Juga dalam ayat lain Kisah Para Rasul 4:12 disebutkan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat keselamatan. Nah, ini adalah teologis ya. Teologis itu subjektif, doktrin ya. Jadi orang lain tidak wajib untuk mengimani. Ya, ini namanya eksklusif. Yang mengimani hanyalah orang yang menganut keyakinan pada ayat-ayat itu, yaitu Kristen itu ya. Nah, menurut Budi Munawar Rahman, untuk contoh Islam, sekalipun tidak ada semacam kuasa gereja dalam agama Kristen seperti agama Kristen, khususnya Katolik yang bisa memberi fatwa menyeluruh seperti contoh di atas, banyak penafsir sepanjang masa yang menyebutkan Islam pada pandangan-pandangan eksklusif. Beberapa ayat yang biasa dipakai sebagai ungkapan eksklusivitas Islam itu antara lain, hari ini orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Janganlah kamu takut kepada mereka. Takutlah kepadaku. Hari ini kusempurnakan agamamu bagimu dan ku cukupkan karuniaku untukmu dan kupilihkan Islam sebagai agamamu. Nah, ini adalah doktrin eksklusif Islam ya. Nah, Quran surat kelima ayat 3. Nah, dan lanjut Quran surat 3 ayat 85. Barang siapa menerima agama selain Islam, tunduk kepada Allah, maka tidaklah akan diterima. Dan pada hari akhirat ia termasuk golongan orang yang merugi ya. Komarudin Hidayat menambahkan bahwa sekalipun sikap eksklusif merasa dirinya yang paling baik dan paling benar, sementara yang lainnya tidak masuk hitungan, tidaklah selamanya salah dalam beragama. Sebab jika eksklusivisme berarti sikap agnostik, tidak toleran dan mau menang sendiri, maka tidak ada etika agama manapun yang membenarkannya. Tetapi jika yang dimaksud dengan eksklusif berkenaan dengan kualitas, mutu atau unggulan mengenai suatu produk atau ajaran yang didukung dengan bukti-bukti dan argumen yang fair, maka setiap manusia sesungguhnya mencari agama yang eksklusif dalam arti excellent, sesuai dengan selera dan keyakinannya. Dalam jargon hidup politik modern, bersikap hidup seperti itu adalah beragama yang eksklusif atau sikap hidup yang kafir, yang tentu saja mengabaikan sikap hidup yang pluralistik, yaitu suatu sikap hidup yang benar dan oleh sebab itu juga sikap hidup yang beriman. Pada sisi lain, sikap ini menimbulkan kesukaran-kesukaran. Pertama, sikap ini membawa bahaya yang nyata akan intoleransi, kesombongan dan penghinaan bagi yang lain.
Kedua, sikap ini pun mengandung kelemahan intrinsik karena mengandaikan konsepsi kebenaran yang seolah logis secara murni dan sikap yang tidak kritis dari kenaifan epistemologis. Menurut Friedrich Heller, seorang ahli ilmu perbandingan agama dari Marburg, menyatakan bahwa secara tradisional tradisi agama Barat adalah eksklusif dalam sikap mereka terhadap agama-agama lain dengan memberikan kepada agama mereka sendiri validitas mutlak. Terlepas dari adanya kelemahan sifat eksklusivitas itu, biasanya komitmen dan sikap tegas dalam memelihara dan mempertahankan kebenaran agamanya adalah bisa dipandang positif sebab sikap eksklusivitas itu tidak selamanya bisa disalahkan atau dipandang negatif, tetapi sikap demikian lebih banyak kepada faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agamanya atau bahkan lingkungan sosial dan kultural di mana ia hidup sangat mempengaruhi dalam beragamanya. Nah, dari yang sifat eksklusif ini lebih naik lagi yaitu sifat inklusivisme atau sikap kedua tentang sikap keberagaman manusia itu sikap inklusivisme. Sikap inklusivisme berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman. Menurut Nurholis Majid, sikap inklusif adalah yang memandang bahwa agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita. Paradigma itu membedakan antara kehadiran penyelamatan, the salvific present dan aktivitas Tuhan dalam tradisi-tradisi agama lain. Dengan penyelamatan dan aktivitas Tuhan sebetulnya dalam Yesus Kristus, Kristen ya, menjadi inklusif berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus. Paradigma ini membaca agama orang lain dengan kacamata sendiri. Sikap beragama inklusif pun bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita. Paradigma yang paling ekspresif dari paradigma inklusif ini nampak pada dokumen Konsili Vatikan II mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak tahun 1965. Dokumen yang berkaitan dengan pernyataan inklusif berkaitan dengan agama lain ada pada Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-agama Non-Kristiani. Teolog terkemuka yang menganut aliran ini adalah Karl Neher yang pandangannya termuat dalam karya terbesarnya The Theological Investigation yang berjilid 20 halaman. Dalam Christianity and the Non-Christian Religions, jilid 5, problem yang diberikannya adalah bagaimana terhadap orang-orang yang hidup sebelum karya penyelamatan itu hadir atau orang-orang yang sudah ini tetapi tidak pernah tersentuh oleh Injil, kata Karl Neher ya. Di sini Karl Rahner memunculkan istilah inklusif dengan istilah the anonymous Christian, Kristen anonim, yaitu orang-orang yang non-Kristen. Menurut pandangannya, Kristen anonim juga akan selamat sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka. Walaupun mereka belum pernah mendengar kabar baik, ini Kristen ya. Dalam contoh Islam juga sering dikemukakan misalnya istilah dari seorang filsuf Muslim abad ke-14, Ibnu Taimiyah, yang membedakan antara orang-orang dan agama Islam umum yang non-Muslim par excellence dan orang-orang dan agama Islam khusus Muslim par excellence. Kata Islam sendiri diartikan sebagai sikap pasrah kepada Tuhan. Mengutip Ibnu Taimiyah, semua nabi dan pengikut mereka seluruhnya disebut oleh Allah adalah orang-orang muslim. Hal itu sebagaimana dalam Al-Quran surat 3 ayat 85 yang artinya, barang siapa yang menganut suatu agama atau din selain al-Islam, maka tidak akan diterima daripadanya al-din, dan di akhirat dia termasuk yang merugi. Dan firman-Nya, sesungguhnya ad-din di sisi Allah ialah ad-din al-Islam. Quran surat
ketiga ayat 19. Dalam tafsiran penganut Islam inklusif, bahwa sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut al-Islam, itu tidaklah berarti bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka al-Islam dan mereka sendiri sebagai orang-orang Muslim. Itu semua hanyalah peristilahan Arab. Itu semua hanyalah peristilahan Arab. Para nabi dan rasul dalam dakwah mereka pada dasarnya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Al-Quran surat ke-14 ayat 4 menegaskan bahwa kami tidak mengutus orang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Dengan demikian, kalangan Islam inklusif menganut suatu pandangan bahwa agama semua nabi adalah satu. Sikap inklusif akan cenderung untuk menginterpretasikan kembali hal-hal dengan cara sedemikian, sehingga hal-hal itu tidak saja cocok tapi juga dapat diterima. Sikap demikian akan membawa ke arah universalisme dari ciri eksistensial atau formal daripada isi esensialnya. Suatu kebenaran doktrinal hampir tidak dapat diterima sebagai yang universal jika ia sangat berkeras mempertahankan isinya yang spesifik. Karena penerapan isi karena penerapan isi selalu mengandalkan perlunya suatu forma mentis yang khusus. Sikap menerima yang toleran akan adanya tataran-tataran yang berbeda, sebaliknya akan lebih mudah dicapai. Sementara suatu pola payung atau struktur formal dapat dengan mudah mencakup sistem-sistem pemikiran yang berbeda. Sikap inklusivitas memuat kualitas keluhuran budi dan kemuliaan tertentu. Anda dapat mengikuti jalan Anda sendiri tanpa perlu mengutuk yang lain. Ibadah Anda dapat menjadi konkret dan pandangan Anda dapat menjadi universal. Tetapi pada sisi lain sikap inklusivitas pun membawa beberapa kesulitan. Pertama, ia juga menimbulkan bahaya kesombongan karena hanya andalan yang mempunyai privilege atau penglihatan yang mencakup semua dan sikap toleran. Andalan yang mementingkan bagi yang lain tempat yang harus mereka ambil dalam alam semesta. Kelemahan kedua atau kekurangan kedua, jika sikap ini menerima ekspresi kebenaran agama yang beraneka ragam sehingga dapat merengkuh sistem pemikiran yang paling berlawanan pun, ia terpaksa membuat kebenaran bersifat relatif murni. Kebenaran dalam arti ini tidak mungkin mempunyai isi intelektual yang independen karena berbeda atau berlainan dengan orang lain. Nah, sekarang sikap yang ketiga yaitu pluralisme atau paralelisme. Dalam pandangan Panika dan Budi Munawar Rahman, masing-masing menyebutkan istilah pluralisme dan paralelisme. Sikap teologis paralelisme adalah bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan. Misalnya, agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Agama-agama lain berbicara secara berbeda tetapi merupakan kebenaran yang sama sah, atau setiap agama membersihkan bagian penting sebuah kebenaran. Paradigma itu percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri, bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Karena itu, klaim Kristianitas bahwa ia adalah satu-satunya jalan eksklusif atau yang melengkapi suatu mengisi jalan yang lain eksklusif harus ditolak demi alasan-alasan teologis dan fenomenologis. Menurut Komarudin Hidayat, sikap pluralisme lebih mendorat daripada sikap inklusivisme atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar paralel.
Sehingga semangatnya misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan. Sikap paralelistis ini memberikan keuntungan yang sangat positif, toleran dan hormat terhadap yang lain secara tidak mengadili mereka. Sikap ini pun menghindari sinkretisme dan eklektisme yang keruh yang membuat suatu agama mengikuti selera pribadi. Sikap ini pun menjaga batas-batas tetap jelas dan merintis pembaharuan yang ajeg pada jalan-jalan orang itu sendiri. Namun demikian sikap paralelisme ini pun tidak lepas dari kesulitan-kesulitan. Yang pertama, sikap ini nampaknya berlawanan dengan pengalaman historis bahwa tradisi-tradisi keagamaan dan manusiawi yang berbeda biasanya muncul dan saling campur tangan, pengaruh dan fertilisasi. Kedua, sikap ini dengan tergesa-gesa menganggap seolah-olah setiap tradisi manusia sudah memuat dalam dirinya sendiri semua unsur untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Singkatnya, sikap ini mengandalkan kecukupan diri dari setiap tradisi dan sepertinya menyangkal adanya kebutuhan atau kesenangan untuk saling belajar. Di lingkungan Islam, tafsir Islam pluralis merupakan pengembangan secara lebih liberal dari Islam inklusif. Misalnya perbedaan antara Islam dan Kristen dan antara agama secara umum diterima sebagai perbedaan dalam meletakkan prioritas antara perumusan iman dan pengalaman iman. Menurut para penganut Islam pluralis, misalnya Scone dan Hussein Nasr, setiap agama pada dasarnya distruktur oleh dua hal. Pertama, perumusan iman, dan kedua, pengalaman iman. Hanya saja setiap agama selalu menganggap yang satu mendahului yang kedua. Islam misalnya mendahulukan perumusan iman, tauhid dan pengalaman iman mengikuti perumusan iman tersebut. Sebaliknya agama Kristen mendahulukan pengalaman iman, dalam hal ini pengalaman akan Tuhan yang menjadi manusia pada diri Yesus Kristus, yang kemudian disimbolkan dalam sakramen misa dan ekaristi. Dan perumusan iman mengikuti pengalaman ini dengan rumusan dogmatis mengenai Trinitas. Perbedaan dalam struktur perumusan dan pengalaman iman itu hanyalah ekspresi kedua agama ini dalam merumuskan dan mengalami Tuhan yang sama. Sekalipun demikian, sikap paralelistis pada sisi yang lain menjanjikan lebih banyak kemungkinan untuk suatu hipotesis kerja awal. Sikap ini sekaligus membawa amanah akan pengharapan dan kesabaran. Pengharapan bahwa kita akan berjumpa pada akhirnya, dan kesabaran karena sementara ini masih harus menanggung perbedaan-perbedaan kita. Nah, sekarang pengalaman yang ketiga, adalah sikap keberagamaan manusia yang ketiga, yaitu eklektivisme. Eklektivisme adalah suatu sikap keberagaman yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sendiri, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik. Nah, berarti eklektivitas itu sama seperti mirip agnostis ya. Agnostisme itu kepercayaan pada satu Tuhan tapi tidak mau beragama, karena dianggap agama itu dasarnya adalah hukum aturan ya. Jadi tidak mau mengacu pada aturan, jadi langsung ke Tuhannya. Nah, ini sifat agnostisme yang fenomenanya mirip dengan sikap keberagamaan eklektivisme. Nah, sikap yang terakhir yaitu universalisme. Universalisme menganggap bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja karena faktor historis antropologis, agama lalu tampil dalam format plural. Menurut Raimundo Panikkar, jika suatu perjumpaan agama terjadi baik dalam fakta yang nyata maupun dalam suatu dialog yang disadari, maka orang
membutuhkan metafora dasar untuk mengutarakan masalah-masalah yang berbeda. Oleh karena itu, 3 macam model perjumpaan agama bisa berguna, yakni model fisika, pelangi, model geometri, invarian tipologis, topologis, dan model antropologis. Dan model antropologis bahasa. Paradigma atau sikap beragama yang berkembang di dunia Kristen tersebut ada hubungannya dengan teori Wilfred Cantwell Smith dalam mengkaji agama orang lain. Ada beberapa tahapan dalam hubungan antara agama yang akhirnya memunculkan dialog harmonis antar umat beragama. Tahapan-tahapan ini dianalogikan dalam bentuk I-U-N-W. I menunjukkan eksklusif, U menunjukkan inklusif, dan W menunjukkan keterbukaan. Para penganut agama memberikan tanggapan atau respon terhadap doktrin agamanya. Dalam memberikan respon ini, para penganut agama paling tidak memiliki 3 kecenderungan yang bisa diamati. Komarudin Hidayat memberikan ketiga kecenderungan itu yang menurutnya bukan sebagai suatu pemisahan, yakni kecenderungan mistikal, solitary, prophetic, ideological, atau solidarity, dan humanitis fungsional. Respon keberagamaan mistikal antara lain ditandai dengan penekanannya pada penghayatan individu terhadap kehadiran Tuhan. Dalam tradisi mistik, puncak kebahagiaan hidup adalah apabila seseorang telah berhasil menghilangkan segala kotoran hati, pikiran, dan perilaku, sehingga antara dia dan Tuhan terjalin hubungan yang intim yang dijalin dengan cinta kasih. Tipologi kedua adalah prophetis ideological. Kecenderungan beragama model ini antara lain ditandai dengan penekanannya pada misi sosial keagamaan. Dengan menggalang solidaritas dan kekuatan. Oleh karenanya, kegiatan penyebaran agama dengan tujuan menambah pengikut dinilai memiliki keutamaan teologis dan memperkuat kekuatan ideologis. Yang ketiga, humanis fungsional adalah kecenderungan beragama dengan titik tekan pada penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan oleh agama. Pada tipe ini, apa yang disebut kebijakan hidup beragama adalah bila seseorang telah beriman pada Tuhan dan lalu berbuat baik terhadap sesamanya. Sikap toleran dan eklektivisme pemikiran beragama merupakan salah satu ciri tipe ini. Kecenderungan keberagaman di atas hanyalah merupakan respon aksentuasi dan tidak identik dengan totalitas doktrin agama itu sendiri. Partisipasi dan pelaksanaan seseorang ke dalam agama biasanya bersifat parsial, dibatasi oleh kemampuan, pilihan, serta kuat lemahnya komitmen iman seseorang. Namun kemampuan, pilihan, serta kuat lemahnya iman, komitmen seseorang, namun demikian dalam konteks hidup, bermasyarakat, dan bernegara, tipologi keberagaman ketiga yang menekankan orientasi kemanusiaan perlu mendapat apresiasi dan penekanan. Hikmah hidup keberagamaan haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan. Nah, dari analisis 5 ini maka kita bisa memberi suatu kesimpulan ya, bahwa kelima tipologi beragama itu harus menjadi ciri dan karakter manusia beragama secara bersamaan. Sebab tanpa kecenderungan beragama yang pertama, kedua, dan seterusnya tidak akan memunculkan kesadaran dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalaupun terjadi, akan nampak kehampaan spiritual. Yang akan muncul adalah keinginan timbal balik berupa penghargaan sosial atau penghormatan atas jasa. Komarudin Hidayat lebih cenderung pada pandangan inklusivisme beragama yang barangkali lebih mudah diterima ketimbang keempat paham yang lain. Karena dalam paham inklusivisme, seseorang masih tetap meyakini bahwa agamanya paling baik dan benar.
Namun dalam waktu yang sama mereka memiliki sikap toleran dan bersahabat dengan pemeluk agama lain. Sejarah membuktikan bahwa semua pendiri agama besar selalu bersikap inklusif. Sementara itu ketika eksklusivisme menjadi pandangan hidup atau ideologi beragama yang dianut para pemuka agama dan penguasa negara, maka biasanya agama bukannya menjadi sumber perdamaian, sumber konflik, melainkan sebagai sumber konflik. Sedangkan pluralisme agama sebagai suatu keniscayaan teologis dan historis, sikap kedewasaan memeluk suatu agama akan tumbuh kebenarannya. Bisa jadi orang yang menganggap semua agama sama menunjukkan bahwa dia kurang taat dalam beragama serta tidak serius mendalami ajaran suatu agama. Inklusivitas beragama memang sangat diperlukan dalam memelihara perdamaian. Jika agama memang menyumbang perdamaian, maka agama melalui para pengikutnya harus belajar meninggalkan absolutisme dan menerima pluralisme. Kita boleh melihat agama sebagai absolut karena mungkin inilah makna kepenganutan kepada suatu agama. Namun, pemahaman kita baik pribadi maupun kelompok melalui indera akan akal dan batin menyimpan kualitas kualitas kemanusiaan yang relatif. Karena itulah tidak ada tempat bagi seseorang untuk mengabsolutkan paham keagamaannya sendiri. Ibnu Arabi telah pula meletakkan prinsip-prinsip fundamental spiritualitas agama yang mengungkap persoalan kebahagiaan diferensiasi agama dalam apa yang dia sebut sebagai lingkaran keberbahagiaan religius, the cycle of religious diversity. Prinsip-prinsip fundamental itu adalah diferensiasi agama-agama wahyu, revealed religions, semata-mata karena diferensiasi hubungan-hubungan keahlian. Diferensiasi hubungan-hubungan keilahian, divine relationship, semata-mata karena diferensiasi keadaan-keadaan states. Diferensiasi keadaan-keadaan semata-mata karena diferensiasi waktu. Diferensiasi waktu semata-mata diferensiasi waktu semata-mata karena diferensiasi gerakan-gerakan. Diferensiasi gerakan-gerakan semata-mata karena diferensi perhatian-perhatian. Diferensiasi perhatian-perhatian semata-mata karena diferensi tujuan-tujuan. Diferensiasi tujuan-tujuan semata-mata karena diferensiasi penyingkapan diri. Dan diferensi penyingkapan diri semata-mata karena diferensi agama-agama wahyu. Dan seterusnya. Inilah yang barangkali disebut sebagai pesan universal. Inilah yang barangkali disebut sebagai pesan universal spiritualitas agama yang menjadi fokus perhatian sufisme. Spiritualitas yang lebih menitik beratkan keserupaan, similarity, peran agama-agama sebagai jalan menuju kesempurnaan manusia. Dan bahwa untuk meraih kesempurnaan itu terdapat banyak pintu menuju Tuhan sebagai jalan, sebagai tujuan ultimate manusia yang bergerak meraih kesempurnaan religius tanpa harus terperangkap pada bentuk-bentuk formalisme dan pragmatisme ritual agama. Sebab pada dasarnya manusia itu adalah beragama, homo religius. Tidak diragukan lagi bahwa pada masa-masa kontemporer terjadi pergeseran-pergeseran teologis yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa silam. Untuk konteks masyarakat Islam Indonesia, pergeseran pandangan teologis tertentu terlihat jelas sejak tahun 1970-an, berbarengan dengan dimulainya program modernisasi ekonomi dan sosial oleh pemerintah Orde Baru. Atas dasar itu, Ajumardi Azra menyebutkan adanya beberapa sikap berteologi umat Islam pada masa kontemporer. Tentu saja sikap teologis ini bisa juga berlaku bagi agama-agama lain dan sangat mempengaruhi pula terhadap proses dan dinamika kerukunan hidup antar umat beragama. Di Indonesia.
Sikap-sikap berteologi itu adalah teologi modernisme, teologi transformatif, teologi inklusivisme, teologi fundamentalisme, dan teologi neotradisionalisme. Teologi modernisme pada intinya berargumen bahwa modernisasi dan pembangunan umat Islam Indonesia harus dimulai dari pembaruan teologis dan aspek-aspek pemikiran lainnya. Tokoh teologi modernisme ini antara lain Harun Nasution dan Nurholis Majid. Bagi Harun Nasution, teologi Asy'ariyah yang disebutnya sebagai teologi tradisional tidak cocok dengan semangat kemajuan. Teologi yang cocok pada saat sekarang adalah teologi yang rasional, yakni teologi Mu'tazilah. Sedangkan Nurholis Majid bertitik tolak dari apa yang disebutnya sebagai pembaharuan pemikiran yang mencakup sekularisasi, kebebasan intelektual, gagasan kemajuan, dan sikap terbuka. Teologi transformatif dalam batas tertentu merupakan bagian dari teologi modernisme yang sama-sama ingin memajukan masyarakat muslim, tetapi tidak menekankan pembaruan teologi. Sebaliknya, teologi transformatif memandang bahwa pembaruan itu harus dimulai dari masyarakat paling bawah, yaitu grassroots. Para protagonis teologi ini antara lain M. Daun Raharjo, Adi Sasono, Mansur Faki, dan banyak aktivitas LSM lainnya. Teologi inklusivisme dapat pula disebut sebagai teologi kerukunan keagamaan, baik di dalam satu agama tertentu maupun antara satu agama dengan agama lainnya. Para pendukung teologi ini adalah A. Mukti Ali, Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, dan Johan Effendi. Teologi fundamentalisme dalam banyak hal muncul sebagai reaksi terhadap teologi modernisme yang dipandang telah mengorbankan Islam untuk kepentingan modernisasi yang oleh kalangan fundamentalis dianggap nyaris identik dengan westernisasi. Tema pokok teologi ini adalah kembali kepada Islam yang murni sebagaimana dipraktekkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Juga tema lain yang cukup dominan adalah islamisasi pemikiran dan kelembagaan masyarakat muslim. Teologi neotradisionalisme muncul dan berkembang sedikit banyak sebagai reaksi terhadap teologi modernisme yang dipandang telah mendorong terjadinya despiritualisasi Islam dalam proses modernisasi. Salah satu tema pokok teologi neotradisionalisme ialah kembali kepada kekayaan warisan spiritual Islam tradisional, khususnya tasawuf dan tarekat dan syariah. Nah, jadi gitu ya. Jadi dari 5 sikap keagamaan ini juga itu berimbas atau inspirasinya itu dari teologi. Nah, jadi kalau kita beragama itu harus memahami teologi. Teologi itu adalah ilmu tentang ketuhanan yang diambil dari dasar-dasar atau pokok-pokok keagamaan ya. Nah, jadi para mahasiswa bisa kita lihat bahwa sikap keberagamaan itu pada manusia itu terkait dengan teologinya juga. Jadi ketika teologinya dipahami misalnya Al-Asy'ari atau Mu'tazilah, nanti juga mempengaruhi dia dalam memahami spiritualitasnya ketika dia bergaul dengan masyarakat yang plural. Nah, contohnya kita di Indonesia ini ya. Kita di Indonesia ini terdiri dari masyarakat beragama yang banyak. Nah, walaupun menurut data statistik tahun 2021 menurut sensus Kementerian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, ternyata muslim di Indonesia itu 86,90 ya, 8 atau 87. Sedangkan sisanya adalah Kristen, Katolik, lalu Hindu, Buddha, Hongkucu ya, dan aliran kepercayaan. Jadi ketika kita hidup di dalam masyarakat yang plural ini, sikap keberagaman kita itu harus disamakan semuanya ya. Jadi harus dipahami semua. Nah, jadi yang paling menarik, yang paling tengah-tengah yaitu sikap inklusif ya. Jadi sikap inklusif ini kita meyakini agama kita yang paling benar, tapi kita juga memberi ruang untuk orang lain yang berbeda agama untuk meyakini kebenarannya, sehingga ada dasar untuk memberi ruang untuk orang lain yang berbeda agama untuk meyakini kebenarannya itu adalah dalam rangka untuk bergaul di ranah publik. Nah, ranah publik itu Allah menciptakan tidak homogen, tapi
tapi pluralitas atau berbeda. Nah, jadi berbeda itu suatu keniscayaan, bukan suatu uniform ya. Jadi nggak ada yang uniform itu. Jadi walaupun kita di dalam internal aja itu ada yang berbeda. Nah, makanya dalam Islam itu berbeda itu karena apa tadi? Awal mula untuk memahami ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah karena dalam memahami ajaran Islam ada hal-hal ayat-ayat yang perlu untuk akal memecahkannya, memahaminya. Nah ya, itu namanya apa? Memunculkan ijtihad. Tentu saja ijtihad antara umat Islam dan umat lain itu berbeda. Nah, begitu pula kalau kita eksternal bergaul dengan orang-orang di luar Islam ya. Kita itu bersikapnya inklusif walaupun eksklusifnya kita jaga tuh ya. Lalu inklusif juga ada pluralismenya. Jadi pluralisme itu seringkali disalahpahamkan. Jadi bukan agama itu semua itu sama tuh ya, seperti yang tadi sikap universalisme itu agama semua sama. Tapi kalau pluralisme itu adalah paham yang memberikan pernyataan bahwa setiap agama itu sama tuh. Sama itu apanya? Sama jalannya, jalan menuju Tuhan yang satu tuh ya. Jadi kalau Tuhan yang satu itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan yang satu ini ditafsirkan oleh semua agama itu berbeda-beda. Ya, nah berbeda-beda ini adalah jalannya. Jalannya berbeda tapi dia menujunya pada Tuhan yang satu. Dari kayak misalnya kalau dalam kendaraan ada yang ke Jakarta langsung satu. Ya, ada yang kendaraan mau ke Jakarta itu ada yang melalui dulu putar Sukabumi, Bandung, balik lagi baru ke Jakarta. Nah, jadi jalannya itu sama menuju Tuhan. Nah, jalan menuju Tuhan bukan sama agamanya ya. Jadi kalau sama agamanya berarti jalannya sama, enggak ya. Tapi sama-sama jalannya menuju Tuhan tuh. Kendaraannya berbeda. Nah, itu yang dianggap seringkali dipahami keliru. Jadi agama semua sama itu dari kendaraannya soalnya sama. Semua pakai bis misalnya menuju Jakarta nih. Ternyata kan enggak, ada yang pakai kereta, ada yang pakai pesawat. Nah, itu jalannya itu berbeda tapi menujunya satu. Nah, ini yang harus kita pahami tentang pluralisme. Nah, pluralisme itu penting kita pahami agar kita nanti bisa bersifat bijak. Nah, kalau pluralisme yang dipahami yang salah, nah karena itu yang berkembang itu keliru bahwa pluralisme itu adalah akan menafikan ajaran agama. Enggak sebetulnya. Kenapa? Ini dari penemunya John Hick ya, penemunya itu John Hick. Dia mengungkapkan bahwa bukan itu, agama itu tetap berbeda secara syariah, secara hukum. Sebagaimana Scone bahwa secara eksoteris agama itu berbeda. Perwujudan nyata di dunia itu agama berbeda. Cuma secara esoterisnya agama itu sama. Nah, sama di sini. Nah, ini pluralisme ini. Sama menuju jalannya itu sama, yaitu menuju jalan Tuhan. Ya, jalannya ada yang 2, 3, ada yang 1. Nah, itu 1, 2, jalan 3 apa itu adalah aturannya. Nah, ini yang eksoterisnya. Sehingga kalau dikatakan agama itu sama, salah. Agama itu adalah berbeda dalam arti eksoterisnya tuh ya. Tuh, jadi ini sangat ilmiah sekali. Harus hati-hati mengungkapkan masalah ini karena di kalangan umat beragama manapun kalau mengatakan pluralisme seolah identik dengan penyamaan agama. Padahal kalau yang penyamaan agama itu ada masuk pada ranah universalisme ya. Tuh, jadi adik-adik mahasiswa bisa dipahami bahwa konsep inklusivisme itu adalah konsep yang ideal. Dia itu memasukkan ada nilai eksklusisme, juga ada nilai pluralisme. Jadi kalau eksklusif dihilangkan nggak bisa ya, karena itu adalah meyakini selera kita, itu kebenaran kita. Nah, kebenarannya didasarkan pada konsep teologi setiap ajaran agama. Tuh, sebagaimana Bapak katakan dalam Islam ada, dalam Kristen ada, Hindu Buddha juga ada ya. Cuma ketika di dalam Islam, nah ya, kita sebagai masyarakat yang mayoritas di Indonesia, ketika kita bergaul di masyarakat yang plural ini, maka kita tampakkan sebagai suatu sikap yang inklusif. Sikap eksklusifnya ditahan di dalam diri kita. Ketika kita bergaul dengan beda agama, maka inklusivitas itu dikembangkan. Nah, contoh nyata misalnya, di dalam masyarakat sering terjadi pembayasan istilah kafir ya.
Nah, orang-orang yang nggak mengerti itu, waduh, bingung itu. Jangan mengatakan kafir pada orang Kristen. Nah, pada posisi apa? Jangan mengatakan kafir pada orang yang bukan Islam. Pada posisi apa? Kalau secara teologis eksklusif, ya wajib, kan itu dasar ajaran agama yang harus dihayati, diimani. Kalau enggak, kita berdosa menentang ayat Quran, ya. Tuh, secara teologis, iya, semua agama yang bukan Islam adalah kafir. Kafirlah orang-orang yang menuhankan 3 Tuhan. Kafirlah orang-orang yang tidak menyembah satu Tuhan. Nah, itu kafir, ya. Teologis, itu pribadi, itu eksklusif, dan itu dibenarkan secara teologis dan secara undang-undang. Tetapi ketika kita bergaul di masyarakat, nah ini kata-kata kafir kepada mereka yang non-Islam itu tidak diungkapkan dalam arti antar makhluk, antar sesama bangsa Indonesia. Maka yang istilah yang nyaman kan non-Muslim, itu bahasa-bahasa bergaul, bahasa sosiologis, bahasa publik. Jadi kalau ada orang jangan mengatakan kafir ya pada orang Kristen, juga keliru. Ya dikatakan kafir karena secara teologis. Secara apa? Kita mengungkapkannya menirukan ajaran teologi kita yang ada dalam Al-Quran tuh. Ketika kita bergaul di dalam ranah publik, maka bahasa kita yang akan bergerak itu memahami bahwa manusia itu secara aslinya adalah sama diciptakan Tuhan. Seandainya semua manusia itu beragama satu, bagi Allah sama, sebagai Allah itu gampang. Tapi Allah telah memberikan akal untuk memberi manusia berbebas agamanya atau memilih agamanya. Nah, ini ada unsur kebebasan beragama. Sehingga kebebasan beragama itu menandakan bahwa Allah memberikan hak asasi pada setiap manusia untuk beragama sesuai dengan pilihannya. Nah, makanya ketika kita bergaul, maka tampakkan bahwa kita sikapnya toleransi, memberi ruang kepada orang lain yang beda agama untuk meyakini agamanya. Nah, ini namanya sikap inklusif, ya. Jadi jangan salah kalau misalnya ada, wah kafir ya kamu. Nah, itu untuk diri kita intern, ya. Nah, di dalam hati, maka kita kalau di ranah publik kita bahasanya non-Muslim tuh, ya. Makanya di dalam Kristen juga ada itu namanya Kristen anonim, ya. Jadi Kristen anonim menurut Karl Naher adalah orang yang di luar Kristen juga mendapat keselamatan tuh, kata Karl Naher, seorang pendeta Katolik dari Anglikan dari Inggris, ya. Nah, inilah fenomena sikap keberagamaan yang harus kita kembangkan supaya kita hidup di negara yang pluralistik, itu bisa saling kerjasama. Nah, mana kita iman kita dan mana kita sebagai bangsa, mana kita sebagai persaudaraan antara Muslim, ekonomi Muslim, mana persaudaraan ekonomi basaria antar bangsa, antar umat beragama. Nah, jadi hidup itu akan damai. Karena apa? Karena kata yang global etik, ya. Nah, yang mengatakan, ada tokoh yang mengatakan global etik bahwa perdamaian dunia itu tidak akan terjadi jika tidak dijalin, tidak ditimbulkan oleh etika dari agama. Nah, itu, ya. Karena agama itu mampu, setiap agama itu ada benang sarinya, yaitu etika yang memberikan support pada etika global bangsa-bangsa yang menjadi dasar. Kalau manusia itu ingin damai, maka harus berdamai pada dasar-dasar agama, ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan para mahasiswa bisa mengerti dari sikap keagamaan itu ketika dipraktekkan, arahnya itu komunikasi. Jadi komunikasi kepada mereka itu adalah komunikasi yang inklusif, ya. Jadi bukan komunikasi eksklusif. Kalau eksklusif kita menutup diri, tidak mau bergaul, tidak mau berbicara, berhubungan, berbisnis dengan orang yang non-Islam karena tidak memberi manfaat teologi tuh. Kalau orangnya eksklusif, ya. Jadi sikap-sikap keagamaan ini bisa dipakai ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda agama. Kalau sudah tahu ini, maka kita bisa menerapkannya sehingga kita tidak tumpang tindih, gitu, ya. Jadi tidak curigai, wah Islam itu eksklusif, Muslim itu eksklusif. Tidak, ya. Karena orang-orang Muslim misalnya, walaupun tidak semua, karena tidak mengerti tentang Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran itu memberi syarat beragama yang eksklusif sekaligus juga beragama yang inklusif. Karena ini cara beragama yang harus kita praktekkan sebagai bangsa Indonesia, baik kita sebagai Muslim maupun kita sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila. Nah, jadi
kalau misalnya seorang mahasiswa ya pemikirannya radikal, pemikirannya teroris, itu akibat dia berpikir secara eksklusif. Artinya eksklusif itu harusnya disimpan di diri sendiri tapi dipaksakan untuk diterapkan di lingkup sosial. Nah, kita tahu lingkup sosial adalah lingkup relatif, lingkup yang tidak ada kenyataan, kebenaran yang mutlak, tapi kebenarannya relatif, tergantung orang beragama tersebut yang meyakini agamanya yang dianggap benar. Nah, itu namanya publik, itu relatif, sehingga ketika unsur publik dipaksakan untuk diterapkan eksklusif maka nggak tepat. Tuh bagaimana tadi Bapak ungkapkan tentang kelemahan kesyukuran bersifat eksklusif ya. Demikian saja uraian dari Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa memahami sikap keberagaman ini dan dipraktikkan ketika berkomunikasi dengan agama non Islam ya. Sebagai kata akhir Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.